Sempat heboh di TikTok video yang memperlihatkan selebgram bernama Dinda Safai mengeluh tentang pintu toiletnya dibuka dalam posisi dia masih di dalam toilet. Peristiwa yang diketahui terjadi di salah satu gerai kopi Kenangan Medan itu menjadi sorotan netizen. Sempat heboh di TikTok video yang memperlihatkan selebgram bernama Dinda Safai mengeluh tentang pintu toiletnya dibuka dalam posisi dia masih di dalam toilet. Peristiwa yang diketahui terjadi di salah satu gerai kopi Kenangan Medan itu menjadi sorotan netizen. Mendapat banyak kritikan melalui akun Instagram Kopi Kenangan @kopikenangan.id memberikan pernyataan resmi mereka. Dalam pernyataan tersebut, pihak kedai kopi menyatakan masih melakukan penyelidikan internal untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Pihak Kopi Kenangan juga menyebutkan telah mengambil tindakan untuk merumahkan sementara karyawan yang terlibat dalam insiden tersebut. Netizen yang sudah terlanjur geram berharap agar kejadian ini diusut dengan benar. Dinda Safai menceritakan kejadian tak menyenangkan itu melalui unggahan akun Instagram @dindasafai. Dinda menyebut kejadian tersebut dialaminya pada 1 Maret 2021. Saat itu, dia ingin bergegas menggunakan toilet. Akibat mengantri, akhirnya Dinda memutuskan untuk menggunakan toilet pelanggan. Namun Dinda mendapat perlakuan tak menyenangkan. Ia menyebut karyawan Kopi Kenangan mendobrak pintu toilet. Bahkan Dinda sempat menangis lantaran menurut dia, dirinya malah ditertawakan. Mas, Bang, oh bang, masa tadi saya di toilet, customer-nya masuk ke dalam coba. Ini dari kalian punya orang loh. Itu parah, ini pintunya coba. Saya di dalam dong enggak. ini bang kerjaan Enggak, yang masuk siapa tadi? saya. Maksudnya bukan kerjaan aku sih buat klarifikasi hal yang aku nggak ada salahnya gitu. Cuman karena ada beberapa isu yang menurut aku tuh nggak masuk nalar atau nggak masuk logika gitu dari beberapa statement dari mereka yang pasti ada di sana atau bekerja di sana karena sampai berani ngeluarin statement kayak gitu. Jadi awalnya itu aku tuh sampai di coffee shop ini jam 6-an gitu, setengah 7 ya. Itu aku bahkan inget banget, aku masih sempet kayak bercanda dikit sama mbaknya gitu kan. Nah, itu aku order. Nah, setelah itu kita tungguin, kita naik ke lantai 2 gitu kan. Nah, terus di lantai 2 itu sekitar hampir sejam aku kebelet. Nah, aku langsung bilang aku mau ke toilet. Nah, aku ke toilet pertama yang di lantai 2. Nah, awalnya tuh aku nggak lihat ada bacaan toilet khusus karyawan. I will attach also the video kalau emang itu toilet khusus karyawan. Nah, itu pertama aku tuh ketok dulu, dorong gini kan. Tuh, karena aku mau mastiin dulu nih ada orang apa enggak gitu. Aku pelanggan aja seperti itu mannernya gitu. Nah, akhirnya aku coba tunggu sekitar 1 menitan, 2 menitan. Aku coba nih, dorong ketok lagi nih, kayak gini. Nah, terus juga nggak ada jawabannya tuh, maksudnya nggak ada suara dari dalam gitu kan. Akhirnya aku coba, tadinya aku mau nanya nih ke mbak-mbaknya atau baristanya gitu, toiletnya di mana. Cuman aku coba turun dulu, ternyata toilet khusus pelanggan itu ada di lantai 1. Nah, terus itu aku nunggu sekitar 2 orang. Yang pertama masuk itu laki-laki, yang kedua itu perempuan gitu lagi ngaca pokoknya. Nah, itu aku tunggu. Nah, akhirnya nih perempuan keluar nih, udah kan. Nah, aku orang terakhir nih yang di toilet gitu. Akhirnya aku gantian, mbaknya keluar, aku masuk ke dalam toiletnya. Makanya aku bikin video itu setelah si itu orang masuk gitu. Jadi supaya aku tuh punya pembelaan, karena kalau nggak ada bukti ya mereka bilang, ya lo nggak kuat kuncinya gini men. Gimana ya ngejelasin, itu toilet emang kuncinya stucknya seperti itu. Kalaupun aku paksa tekan balik ya kuncinya patah gitu, ngerti kan? Ya mendingan gimana sih ya kunci, apalagi itu toilet khusus pelanggan. Nah, kebetulan pada saat jamnya aku masih nongkrong itu ya nggak begitu rame gitu ya, bisa dicek lah CCTV mereka. Nah, aku di dalam, aku masuk, duduk, melakukan itu buang air kecil. Nah, pada saat aku mau membersihkan itu aku pakai dress, otomatis ya namanya dress nggak mungkin dibuka semua kan, ya diangkat dong gitu. Nah, pada saat aku semprot itu orang masuk kayak gini langsung gubrak gitu. Logikanya nih,
yang pelanggan aja masih mau ngetok dulu atau dorong sedikit gitu. Namanya pintu kan, kita dorong dikit aja orang di dalam kan bakal ngerasa kayak, woi ada orang. Apalagi aku nih orangnya sensian gitu, jadi didorong dikit bunyi ya aku bakal bilang ada orang gitu. Tapi nih orang ya udah dobrak masuk. Kenapa dibilang dobrak? Ya karena emang dobrak, nggak ada ngetok, terus nggak ada dorong pelan-pelan gitu. Etika lah ya, kita bicara etika nih, bukan masalah brand, out of brand etikanya. Nah gimana mereka nih milih, kok bisa gitu milih karyawan yang kayak gini gitu. Nah, udah gitu, itu aku di dalam, dia masuk gitu aja, itu aku sampai apa orang bilang gamang, aku bingung ini beneran gak sih gitu orang masuk, lihat apa ya, maafnya nih ya kayak celana dalam aku tuh keadaan kebuka gitu. Ya obviously dia bisa lihat dong ya kan. Namanya orang masuk toilet, apalagi tuh toiletnya ini nih, bakal aku share juga videonya. Ini pintu toiletnya tuh di sini, untuk dudukannya itu di sini. Jadi pada saat dia buka pintu dia langsung ngeliat itu siapa orangnya atau lagi ngapain ya, karena emang sedempet itu gitu kan. Apalagi itu posisinya sebelah untuk barista bikin minuman gitu kan. Setelah dia masuk mungkin aku bakal lebih respect kalau respon dia, aduh sorry kak, atau aduh maaf kak gitu. Ini enggak, tau nggak, yang bikin kesel adalah respon setelah dia dobrak itu pintu, dia bilang makanya dikunci. Nah sambil jalan keluar tuh dia bilang makanya dikunci. Maksudnya logika nggak sih gitu. Setelah aduh ya Allah, dan ini yang masuk ini tuh barista, karyawan, toilet karyawan di lantai 2 gitu. Kenapa masuk ke toiletnya pelanggan gitu. Terus aku di dalam itu aku udah apa ya, udah ketakutan mau keluar karena udah malu gitu. Mungkin kalau kalian di posisi aku, kalian bakal malu juga lah. Dan pada saat di dalam itu lagi nenangin diri ya, buat maksudnya apa ya, nggak nangis. Nah di luar obvious banget, mungkin bisa dilihatin nanti CCTV kalau mereka berani ya mereka ketawa-ketawa gitu. Ya aku nggak akan sampai semarah atau seemosi ini kalau misalnya responnya mungkin kalem gini. Dia ketawa, pokoknya ketawa, ngobrol-ngobrol gitu, ketawanya tuh sampai kedengeran di dalam toilet karena toilet tuh deket banget sama tempat. Terus akhirnya itu aku keluar dari toilet. Nah itu pas di toilet aku udah nangis gitu. Maksudnya aku udah malu keluar. Akhirnya aku telepon Mike, aku bilang kamu turun deh gitu. Aku malu keluar dari toilet gitu. Karena ya itu ketawa-ketawaan jokes tololnya itu. Nah akhirnya pas udah sampai di bawah, nah si Mike di bawah baru aku berani keluar toilet sampai sebegitunya. Nah pas aku keluar tuh mulai kalem tuh, diem. Nah akhirnya karena aku ngerasa kayaknya ini udah nggak lucu lagi deh gitu. Tadi di toilet lu ketawa-ketawain gue habis ngeliatin gue gitu kan. Nah akhirnya aku panggil nih, aku bilang mas gitu. Nggak ngeliat dia. Mas udah agak tinggi. Nah dia masih nggak ngeliat sampai Mike panggil bang. Nah itu baru dia ngeliat kan. Itu aku juga sempat ada videoin, aku terakhir nangis tuh. Aku maksudnya udah nggak bisa tahan lagi gitu, karena menurut aku ini udah di luar dari privacy aku yang dia lihat ya, yang seharusnya bahkan siapapun nggak pernah lihat, tapi ini barista loh yang ngelihat gitu. Pokoknya setelah itu aku bilang mas tahu nggak gini aku pakai marah gitu. Nah tetapi pada saat kita lagi argumen gini, dia keluar dengan kalimat iya saya yang masuk gitu, saya yang masuk sih gitu kan. Nah terus aku bilang, nah kenapa nggak ketok dulu mas, itu pintunya loh yang rusak gitu kan. Nah terus akhirnya si mas-masnya ini bilang iya salah saya sendiri, tapi ya dengan argumen dia toiletnya saya nggak tahu gini. Nah setelah argumen dia bilang dia salah sendiri tapi dengan alasannya, nah dia bilang lagi iya saya emang salah saya sendiri, tapi baru dia praktekin tuh toilet, coba lihat sini saya coba kunci dari dalam gitu. Itu orang udah tahu itu basic toiletnya mungkin kuncinya rusak apa gimana gitu kan. Ya otomatis dong ya kan, aku baru 2 kali tuh ke situ, jadi aku nggak tahu tuh kondisi toiletnya seperti apa gitu. Dan dia pakai itu toilet pelanggan, ya salah juga dong gitu. Nah setelah dia masuk gitu kunci ya nggak bisa ditarik kan. Tapi aku ngerasa kayaknya bukan ini jawaban yang sama tuh, bukan ini gitu. Jawaban yang saya masuk di pikiran saya tuh, kamu bikin saya malu dengan cara kamu ceritain ke teman-teman kamu gitu, kamu ketawa. Itu poin yang menurut aku apa ya, udah salah nyolot. Aduh. Nah terus pokoknya aku udah kesel lah gitu kan sama mas-masnya ini, karena dia ya gitu minta maafnya kayak ya terpaksa gitulah gitu. Tapi yang lainnya udah ngetawain gak minta maaf gitu kan. Akhirnya datang satu ini perempuan gitu, dia bilang aduh kenapa kak gitu. Ya aku jelasin gini. Itu aku kondisi nangis, kalau ada CCTV-nya tunjukin aja lah gitu. Nah terus dia bilang enggak bukan itu maksudnya, ketawa-ketawa gini gitu-gitulah gitu. Apa mbak-mbaknya yang minta maaf nih secara tulus, bukan si ini laki-laki gitu. Terus aku udah bingung kan gini, ini gue udah ada di apa ya, di TKP nih.
sama dia aja nggak tahu ini mau kayak gimana gitu kan. Nah setelah itu aku jalan, aku ditahan sama perempuan ini gitu, justru yang si cabul ini tuh. Nah terus karena aku nggak tahu nih ini aduannya mau kemana nih, ini harus ya intinya siapapun pihaknya ini harus tahu gitu. Karena apa? Ini mungkin bukan aku aja gitu yang pernah kejadian seperti ini. Karena pada saat aku nanya, loh kan toilet karyawan di atas, kenapa mas pakai toilet pelanggan gitu? Dan jawaban dia ya santai aja, kita udah biasa kok pakai toilet pelanggan gitu. Ya pasti aku bukan orang yang pertama, ya pasti ya yang udah kena gitu. Karena statement dia toilet yang di atas tuh rusak gitu. Aduh basic banget lah gitu. Nah akhirnya aku makin kesel karena lebih banyak alasan daripada menyatakan kalau mereka itu salah gitu. Nah akhirnya aku keluar, itu aku langsung pulang, tas aku sempat ketinggalan juga karena aku udah bener-bener apa ya, panik gitu. Udah panik, kesel, udah nangis, udah malu gitu. Apalagi pas nangis kan masker aku rada kebuka gitu, dan masnya itu ngelihat jelas banget muka aku pas di toilet gitu. Nah terus akhirnya itu aku pergi langsung cabut pulang. Gini logikanya ya, ini orang yang udah ngeliatin bagian dari perut, pantat, semuanya sampai kaki, dia udah ngeliat semuanya. Masa iya sih harus berhadapan lagi sama dia gitu, ngerti kan maksudnya? Ya kalau misalnya kalian di posisi aku ya udah malu, ngerti gak sih? Udah digituin kita masih harus ngomong berhadapan dengan dia aja tuh udah kayak udah gak mau lah gitu intinya. Nah terus akhirnya aku pulang. Nah aku minta tolong Mike buat tolong ngambilin tas aku karena ketinggalan. Nah akhirnya ya udah tuh kan, akhirnya aku harus up ke media itu di pikiran aku. Karena apa? Mereka pihak yang lebih besar dari cabang ini nggak bakal tahu apa yang terjadi. Karena apa? Udah ditutup-tutupin nih sama orang ini secara bagus. Tapi aku di sini yang korbannya nih ya cuman bisa berharap apa, bahkan kalau misalnya dia dipecat aja nggak cukup bikin puas sih. Maksudnya dia ngelihat itu yang seumur hidup dia nggak akan pernah lihat gitu, menurut aku itu ya. Nah terus setelah itu ada lagi masuk statement dari baristanya, ya pasti karena dia pasti ngebelain orang ini. Terus bilang kan mbak nggak bilang mbak bawa preman gitu. Terus mbak nggak ada bilang mau mukulin, bawa 5 preman mau mukulin barista. Kalau misalnya pun aku pengen ngelakuin itu ya udah, kenapa nggak dibuntutin aja, dipukulin di pinggir jalan gitu, kenapa harus sampai bawa ke sana gitu, ngerti kan? Maksudnya kayak aduh, ini mereka nih cuma nyusahin posisi mereka doang gitu loh. Bukannya minta maaf kayak rame-rame gitu, enggak, ini malah bikin cerita kakak bawa preman ya gini-gini mau mukulin barista. Allah. Terus ada yang bilang kayak kamu mutusin rezeki orang gitu. Aduh, kalau misalnya kamu tidak pernah ada di posisi di sexual harassment ini gitu, kamu masih nganggap sexual harassment ini adalah jokes gitu, yang nggak usah ikutan komen gitu. Nggak pernah ada di posisi aku gitu, di dalam toilet didobrak gitu sama ade sendiri, pasti bakal dipukulin, konon lagi sama orang nggak dikenal gitu. Nah jadi kalau misalnya ada lagi yang bilang kayak pengen gratisan, aduh itu paling tolol tuh, mau gratisan. Aduh nggak worth it lah gitu. Kalau untuk kompensasi duit ini nggak worth it, bukan itu gitu. Buat perempuan lah gitu mulai sekarang ya mendingan ditemenin aja kalau ke toilet gitu. Karena apa ya, jadi ke trigger gitu loh. Maksudnya ya orang kan punya trauma masing-masing ya. Kalau aku bakal is a big no untuk pergi ke tempat yang kayak gitu lagi dengan kondisi sendiri. Ya gitu, orang kan beda nih, triggernya ini beda-beda. Nah kebetulan aku di stage seperti ini aja aku udah cukup panik gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya itu terjadi ke kakak atau ke adik perempuan aku, ya pasti aku mungkin 1000 kali lebih emosi dari ini. Kalau bisa tuh udah aku maki, aku suruh dipecat depan muka aku. Kalau misalnya itu terjadi sama saudara perempuan, pokoknya siapapun lah. Salahnya ini apa ya Allah, toilet area privasi gitu loh, wajar dong ngetok gitu. Aduh, toilet tuh justru lebih privacy daripada kamar. Pokoknya gitu deh, jadi ajaran aja buat kalian gitu. Kalau kemana-mana minta ditemenin aja lah, biarin dibilang pengecut. Yang penting nggak terjadi kejadian kayak gini gitu. Aduh, ya udah guys, sekian lah. Karena kalau di post di story kan kebanyakan, jadi kayaknya satu video tapi clear. Di ajaran buat kalian sih gitu. Kalau terjadi apa-apa, ya lawan balik lah gitu, pokoknya dengan cara apapun kayak gitu. Mas, Bang. Oh, bang. masa tadi saya
Itu parah, ini pintunya coba. Saya di dalam dong nggak? Ini bang kejadian. Nggak, yang masuk siapa tadi? Saya sih saya. Iya, memang saya salah sendiri, tapi caranya maksudnya Ya terus keluar dari situ mas, ketawa-ketawa nggak mas? enggak, ya saya Enggak mas, jangan bohong mas, keluar dari sini mas, ketawa nggak? Ya, Mas habis liatin perempuan di dalam juga nggak boleh kencing dong mas. Iya tapi keluar dari situ mas, ketawa mas, cerita di sini kan. Mas tahu nggak itu perempuan saya mau di dalam situ? Kayak saya nggak. Itu seharusnya dia bekerja di sini. Dia masuk ke toilet, saya lagi di toilet, saya buka tembak saya, mbak tahu nggak? Dia masuk, dia keluar, dia ketawa di depan pintu saya itu masuk nggak? saya jelasin, bisa saya jelasin kak. Mau jelasin apa? Saya udah di dalam, saya tahu nggak mas, saya perempuan di dalam situ. Gini ya, kalau kan bisa ketat. Saya masuk toilet tadi saya ketok mas. Sekarang gini, di atas saya masuk itu toilet karyawan, iya apa enggak? Di bawah saya tunggu, di atas saya turun ke bawah karena di bawah toilet pelanggan. Iya memang itu pelanggan kak. Tapi saya buka biasanya itu memang Artinya mas biasanya sering masuk toilet pelanggan daripada karyawan yang di atas ya? itu memang nggak dibuka. Nah, iya. Iya. Ya kenapa nggak ditulis ada maintenance ya mbak? Jadi mas udah lihat tubuh saya di situ, saya duduk mas mau Ya, lihat. ya, saya- Setelah dari situ mas ketawa di sini kan itu kan yang saya dapat kan? Ya, Setelah masuk dari situ mas nggak ada minta maaf mas keluar di situ mas ketawa-ketawa. ya, Tuh nggak mas? kecil. Saya baru beri memang sebelum kecil. Iya kenapa nggak diketok mas? Biasanya kita memang nggak ketuk kak. Itu biasanya memang dibuka. Ya udah biasa nggak diketok ya kalau gitu Iya, ya. memang Jadi toilet yang namanya punya karyawan di atas tuh nggak dipakai ya? Itu nggak dipakai kak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.